Selamat pagi, selamat bertemu lagi di kuliah online Technopreneur. Dan kuliah online ini akan berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan di perpanjangan surat edaran Rektor Universitas Amikom Purwokerto, dan tentu saja juga berdasarkan kondisi dampak serangan COVID-19 yang nggak tentu batas waktunya. Kali ini kuliah online agak beda bentuknya. Kalau sebelum-sebelumnya live, sekarang saya pikir cukup dengan video saja, karena saya dengar ada beberapa keluhan mahasiswa yang katanya kuliah live itu menghabiskan kuota. Jadi ya sudah, saya coba pakai metode ini. Siapa tahu ya, ini menghemat kuota atau malah jadi ada tambahan kuota. Kuliah kali ini materinya fokus ke empati atau empati yang bagian dari atau salah satu bagian dari metode design thinking. Kenapa pembahasan dimulai dari empati? Karena nanti pada pertemuan selanjutnya akan dilanjut dengan pembahasan atau bagian-bagian lain dari design thinking. Di pertemuan sebelumnya atau di hari Selasa minggu lalu, kita sudah mendapatkan informasi cukup banyak tentang situasi dan problem membayar fidyah untuk melunasi hutang karena tidak bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Problemnya ada 3 paling tidak yang sudah saya catat. Kalau ternyata masih ada problem lain, silakan nanti klarifikasi lewat WAG ya. Yang pertama, problemnya adalah bahwa umumnya orang membayar fidyah itu hanya untuk melunasi hutang puasa. Kenapa ini jadi problem? Karena dengan begitu maka kebanyakan orang tidak peduli dana bayaran fidyah itu disalurkan untuk apa. Ini penting karena penyaluran itu seharusnya tepat sasaran. Tepat sasaran maksudnya ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi menyalurkan dana fidyah itu ya harus sampai ke orang yang memang membutuhkan. Nah, selain problem itu, kemarin juga disampaikan, kita mendapatkan informasi bahwa ada orang yang tidak bisa menjalankan puasa karena pekerjaan yang berat, yang sifatnya physically, misalnya buruh bangunan ya, atau misalnya tukang becak, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan membutuhkan energi cukup besar sehingga sulit untuk menjalankan puasa. Nah, ini kan terkait dengan kelompok sasaran dari penyaluran dana fidyah. Kemudian selain itu juga ada problem yang menurut saya cukup menarik, yaitu ada beberapa orang yang bisa berpuasa, bisa menjalankan puasa, tetapi tidak bisa berbuka puasa. Kenapa? Karena memang
pendapatannya terbatas. Jadi dengan pendapatan terbatas itu malah diuntungkan dengan menjalankan puasa. Artinya jadi pendapatannya jadi bisa mengcover kebutuhan selama berpuasa. Tetapi ternyata itu tidak bisa mengcover kebutuhan berbuka puasa. Jadi paling tidak ada 3 problem dari pembayaran fidyah, baik itu problem di pembayar maupun sasaran dari penyaluran dana fidyah tersebut. Pada prinsipnya empati adalah sama halnya dengan merasakan langsung masalah-masalah orang lain. Kita mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Masalah misalnya, kita mencoba merasakan masalah yang menimpa orang lain ketika itu menimpa kita juga. Pada prinsipnya empati seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita membangun empati dalam hal ini? Ada beberapa langkah atau cara. Salah satunya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang bisa digunakan untuk membangun empati tadi. Yang pertanyaan itu ditujukan ke penerima masalah atau orang yang mendapatkan masalah. 3 poin pertanyaan itu adalah apa, bagaimana, dan mengapa. Pertanyaan ini itu diberikan ketika kita mengobservasi. Yang dalam hal ini adalah kalau kita bicara prototipe, maka yang kita observasi adalah pengguna sebetulnya. Nah, dalam konteks pembayaran fidyah, pengguna aplikasi bisa jadi adalah pembayar fidyah, yang dia nanti akan mengakses informasi tentang banyak hal, salah satunya penyaluran dana fidyah. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa itu bisa disampaikan ke pembayar fidyah atau calon pengguna ketika kita mengobservasi mereka. Catatannya, kita harus bisa membedakan antara pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu nanti akan bisa kita gunakan untuk mendefinisikan atau untuk mengetahui seberapa berat masalah yang menimpa orang lain tersebut, sehingga nanti kita akan ikut merasakan, ya. Kita akan ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain tersebut. Nah, tentu saja pertanyaan tidak hanya sebetulnya 3 pertanyaan tadi itu pertanyaan inti sebetulnya. Apa, bagaimana, dan mengapa. Artinya ketika kita melakukan observasi ke calon pengguna, akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjut. Setelah apa misalnya?
Lalu ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Misalnya kita lemparkan pertanyaan, apa sebetulnya yang dialami? Apa sebetulnya masalah-masalah yang sedang dialami gitu misalnya. Lalu si calon pengguna menceritakan masalahnya. Nah, pasti kita kan nanti akan melempar pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi pada prakteknya ketika observasi, 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan inti yang pasti nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan turunannya atau pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang dialami, lalu bagaimana masalah itu muncul dan kenapa sampai masalah tersebut muncul, sehingga nanti kita akan merasakan langsung, akan ikut merasakan, akan masuk ke dalamnya dan terbenam ya, istilahnya kita bisa terbenam ke dalam masalah tersebut sehingga terbangunlah empati kita. Jadi 3 pertanyaan-pertanyaan ini sudah jelas fungsinya, adalah untuk membangun empati kita sehingga nanti sampai kita akan menemukan solusi. Nah, konkretnya 3 pertanyaan itu kalau menurut saya bisa dibuat dalam 3 sesi pertanyaan. Misalnya, apa masalah yang sedang dialami? Dalam hal ini, masalah yang paling kelihatan itu adalah bahwa membayar fidyah itu ternyata hanya untuk melunasi hutang, sehingga si pembayar tidak peduli penyalurannya untuk apa gitu. Nah, problemnya jika si pembayar fidyah ini tidak peduli, maka akan sangat mungkin akan terjadi penyalahgunaan dana fidyah di penyalurannya. Jadi penyaluran yang tidak tepat sasaran pun itu sebetulnya masuk kategori penyalahgunaan dana fidyah. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan apa masalah yang sedang dialami, kira-kira begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana masalah itu dialami? Nah, ini pertanyaan yang bisa dijawab dengan proses bagaimana proses pembayaran atau penyalahgunaan itu terjadi. Misalnya, salah satu contoh misalnya dana fidyah, jadi sekian banyak dana fidyah. Jadi sebetulnya di bulan Ramadan itu bisa sangat banyak orang yang tidak bisa puasa. Tidak bisa puasa maksudnya tidak bisa menjalankan puasa karena memang misalnya sedang dalam keadaan datang bulan misalnya. Nah, itu kan akan bisa sangat mungkin ada dalam jumlah yang banyak. Maka dana fidyah akan terkumpul banyak. Nah, ketika dana fidyah ini disalurkannya tidak kepada orang yang membutuhkan, maka itu masuk kategori penyalahgunaan. Misalnya, sebetulnya si penerima penyaluran dana fidyah ini dia orang yang mampu sebetulnya.
dan dia menjalankan kewajiban berpuasa, tapi ternyata malah dapat penyaluran dari dana fidyah. Nah, ini adalah proses terjadinya masalah tersebut. Ini proses ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana masalah tersebut muncul. Nah, masuk ke pertanyaan yang ketiga adalah mengapa masalah itu dialami. Nah, pertanyaan mengapa ini berarti pertanyaan yang mengarah ke jawaban akar masalah. Sebetulnya penyebab utama munculnya masalah tersebut apa sebetulnya? Nah, untuk menjawab ini di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan metode pohon masalah, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mencari akar masalah. Metode ini juga dikenal dengan metode sebab akibat. Jadi kita menelusuri penyebabnya dan akibatnya sampai ketemu penyebab utamanya seperti apa dan akibat yang ditimbulkan seperti apa. Itu akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, dari tiga pertanyaan ini itu juga bisa bisa digunakan untuk masalah-masalah sebelumnya. Seperti misalnya masalah orang yang tidak bisa menjalankan puasa karena dia punya pekerjaan berat. 3 pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan mengapa bisa digunakan untuk masalah ini. Demikian juga bagi orang yang bisa berpuasa tapi tidak bisa berbuka puasa. Tiga pertanyaan tadi, apa, bagaimana, dan mengapa bisa juga digunakan untuk merevisi tugas yang sudah kalian buat. Khususnya tugas merumuskan, khususnya dalam hal ini di tahap empati. Nah, silakan nanti kalian lihat lagi tugas yang sudah kalian buat khususnya di tahap empati apakah sudah sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau belum, segera diperbaiki. Lalu sehubungan dengan instruksi dari Pak Rektor bahwa semua tugas kuliah online diarahkan ke isu COVID-19 atau diarahkan ke solusi COVID-19, maka saya minta tugas kalian juga nanti pada akhirnya itu diarahkan ke isu COVID-19 juga. Jadi saya sudah membayangkan hubungan antara solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di pembayaran fidyah dengan COVID-19. Paling tidak kelihatan dari penyalurannya. Di situasi seperti ini semakin banyak orang yang membutuhkan subsidi bantuan terutama sembako, apalagi kalau pemerintah memberlakukan lockdown. Itu lebih dibutuhkan lagi. Nah, fidyah atau pembayaran fidyah ini adalah jadi salah satu sumber, katakanlah sumber dananya untuk mensubsidi masyarakat yang sekarang sudah kehilangan pekerjaan karena pabriknya tutup misalnya, terus
driver ojol misalnya yang harus libur karena nggak boleh keluar rumah dan sebagainya. Nah, lalu pesan yang terakhir, wah ini kayak apa aja pesan terakhir ya. Jadi tugas berikutnya setelah direvisi nanti dikumpulkan paling lambat Selasa minggu depan. Maaf, bukan Selasa ya, Senin minggu depan. Karena Selasa kita lanjut kuliah online lagi. Senin maksimal jam 12 malam. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kuliah online Selasa minggu depan. Selamat siang.